Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Sinta Dewi, NIM 2022 3242001. Senang sekali rasanya saat ini saya dapat berkesempatan untuk mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Web Backend Development. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu Web Backend dan Node.js. Backend developer bertugas untuk membangun server-side application, yaitu suatu sistem yang berjalan pada server yang bertugas untuk mendukung aplikasi front-end. Misalnya, dengan memberikan dan mengelola data yang dibutuhkan oleh front-end, membangun sistem autentikasi, serta menyimpan file yang diupload melalui aplikasi front-end. Beberapa bahasa pemrograman untuk back-end yaitu JavaScript atau Node.js, Java, Python, Ruby, dan Go. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama untuk memahami konsep dari API dan REST API, dan yang kedua untuk membuat kerangka aplikasi dengan Node.js dengan framework Express.js. API atau API adalah sebuah software yang mengintegrasikan antara aplikasi yang kita buat dengan aplikasi yang lain. Tujuan pembuatannya yaitu untuk saling berbagi data antar aplikasi yang sudah diintegrasikan tersebut. REST atau Representational State Transfer adalah salah satu gaya arsitektur yang dapat diadaptasikan ketika membangun sebuah web service. Arsitektur ini sangat populer digunakan karena pengembangannya yang relatif mudah. Ia menggunakan pola request response dalam berinteraksi. Artinya, ia memanfaatkan protokol HTTP. Dalam implementasinya, arsitektur REST benar-benar memisahkan peran klien dan server. Bahkan keduanya tidak harus saling mengetahui. Artinya, ketika terjadi perubahan besar dari sisi klien tidak akan berdampak pada sisi server, begitu pula sebaliknya. 4 konsep yang perlu diperhatikan ketika membangun REST API. Yang pertama yaitu format request dan response. REST API sering menggunakan JavaScript Object Nation atau JSON sebagai format data, baik pada request maupun response. Yang kedua yaitu HTTP verbs atau methods. Karena REST API menggunakan protokol HTTP, maka kita dapat memanfaatkan HTTP verbs atau kata kerja untuk menentukan aksi. Contohnya, get untuk mendapatkan data, post untuk mengirim data, put untuk memperbarui data, delete untuk menghapus data. Pada umumnya kita sering mengenal dengan verbs atau singkatan CRUD, create, update, delete. Yang ketiga yaitu HTTP Response Code. Status line merupakan salah satu bagian dari HTTP response. Contohnya seperti 400. Artinya adalah bad request. Dan yang keempat adalah URL design. URL path atau endpoint merupakan beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika membangun REST API agar penggunaan REST API mudah dipahami. Berikut adalah demo project yang saya ambil dari modul pertama, modul 1, dikarenakan cukup pendek waktunya, jadi saya mengambil modul 1 sebagai demo project pada presentasi kali ini. Baik, ini adalah modul 1 dan kita akan mulai untuk inisiasi project. Jadi yang pertama, kita membuat folder dulu, make.dir UAS. Lalu kita masuk pada folder UAS.
Nah, di sini kita membuat folder kosong praktikum B karena hari ini kita UAS untuk tugas akhir, jadi kita bikin foldernya UAS BE. Oh, maaf. Ini Kadir UAS BE. Jadi UAS BE. Lalu kita akan menginisiasi proyek Node.js dengan dengan perintah npm init min-y. Kita tunggu. Oke. Nah, kemudian kita masukkan perintah npm install express save. npm install express and save. Oke. Lalu kita membuat file index.js. Nah, kita buka terlebih dahulu VS Code kita. Kita open folder. Index.js. Nah, kita kopikan dulu ininya, karena kita copy jadi kita sesuaikan. Nah, ini bisa kita rapikan supaya lebih bagus ya. Nah, lalu kita akan menjalankan perintah nodeindex.js. Nah, ini server started listening on port 5000. Berarti kita berhasil. Nah, lalu kita tambahkan ini pada index.js kita di sini. Ini lagi-lagi supaya lebih rapih saja kita rapikan. Akan menjalankan perintah nodeindex.js, lalu kita akan buka di sini. Nah, ini bisa kita tinggal refresh aja. Hello world. Sudah keluar ya. Kemudian kita buat file index.html di sini. Dan kita tambahkan di sini di index.js-nya. Nah, sebelumnya sudah saya buat. Ini saya modifikasi jadi namanya UAS. Nah, kita simpan dulu. Di indeksnya kita cek, ditambahkan apa lagi. Ini sudah tes HTML.
Nah, jalankan ulang perintah Node.js. Ini kita cek dulu. Node index.js, lalu tes JSON. Di sini tes JSON. Nah, ini datanya sukses terkirim. Kita coba buka di HTML-nya, tes HTML. Ini sudah muncul. Demikianlah presentasi tentang proyek UAS sebagai tugas akhir pada mata kuliah Web Backend Development kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan mendapatkan nilai maksimal. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Izinkan saya menutup perjumpaan kita kali ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pulau Bali, jangan lupa memakai sandal. Cukup sekian presentasi kali ini. Semoga mendapatkan nilai maksimal. Terima kasih, saya Sinta Dewi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.